dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia, untuk taat kepada-Mu. Ku ingin menyenangkan Engkau dengan yang terbaik, Tuhan. Ku berikan segalanya, ku lakukan segalanya hanya untuk-Mu, Tuhan. Karena Kau terlebih dulu memberikan segalanya hanya untuk anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh setia, Yesus. Hanya Yesus yang sanggup mengangkatku, mengurapiku selalu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali. Tiap kali kita bertemu, itu berarti Tuhan masih berkemurahan untuk kita menikmati hidup. Walaupun hidup itu penuh goncangan-goncangan, tetapi kita diberi hidup karena itu kita akan meneliti kitab suci ya. Kali ini saudara, kita bersama-sama membuka di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 ya. Mari kita sama-sama melihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ini ya. Sebab kepada yang seorang roh, yaitu Roh Kudus, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh Kudus yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, untuk waktu sesingkat ini, saya akan mulai dengan pengetahuan. Pengetahuan dan
hikmat itu, saudara, itu tidak sama. Ya. Biasanya orang berhikmat itu orang yang berpengetahuan tinggi. Tapi di sini pengetahuan dan hikmat itu lain. Ya. Dalam bahasa asing, kata-kata atau mungkin bahasa Indonesia yang lebih tepat lagi, pengetahuan itu disebut dengan kata-kata makrifat. Ya, makrifat. Jadi antara hikmat dan pengetahuan itu dibedakan. Ya. Dan kali ini saya bicara dulu soal pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu di dalam kata lain disebut makrifat. Ya. Bermakrifat itu artinya orang yang mempunyai pengetahuan. Ya. Nanti lain kali saya akan berbicara tentang hikmat, dan di situ saudara akan bisa membedakan antara hikmat dan makrifat. Ya, dikatakan pengetahuan itu dari bahasa asingnya sebetulnya disebut makrifat. Ya, lah makrifat ini, saudara, kalau dipakai dalam bentuk kata kerja, ya, makrifat itu kata benda, ya. Tetapi kalau dalam bentuk kata kerja, artinya bermakrifat, artinya mempunyai kata kerja bermakrifat. Ya. Bermakrifat itu mempunyai pengertian memikirkan dalam-dalam tentang Allah. Ya. Bermakrifat itu mempunyai pemikiran yang dalam tentang Allah. Lantas kalau dikatakan ma'rifatullah, ya, tadi ma'rifat kata kerjanya, lantas kata kerjanya tadi ma'rifat itu kata benda, ya. Lantas bermakrifat itu berarti memikirkan dalam-dalam tentang Allah. Sekarang ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah itu berarti kemampuan untuk mengenal Allah. Kemampuan untuk mengenal Allah. Itu artinya ma'rifatullah, ya. Kemampuan untuk mengenal Allah. Sekarang saya coba dengan bermakrifat atau ma'rifatullah lebih dulu, ya. Ma'rifatullah itu orang mempunyai kemampuan untuk mengenal Allah. Saudara, saya beritahu ya saudara, tidak semua orang, ya, apakah dia itu orang Kristen
apakah dia itu hamba Tuhan? Ya, belum tentu mempunyai kemampuan untuk mengenal Allah, itu belum tentu. Tetapi dalam khotbah, dalam gerak langkah hidupnya itu dia bilang, oh saya percaya Tuhan, saya kenal Tuhan. Tetapi kata-kata itu belum terwujud di dalam tindakannya. Ya, hati-hati ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita itu apalagi anak-anak Tuhan sudah melayani ya, baik melayani khotbah, melayani jemaat, melayani puji-pujian, melayani musik, melayani multimedia. Kita ini menganggap kita sudah mengenal Tuhan, tetapi belum, saudara-saudara. Belum, itu langkah dalam umumnya. Kalau orang ke gereja atau melayani Tuhan itu, orang itu sudah mengenal Allah. Itu umumnya, tapi sebetulnya kalau menurut bacaan kita belum. Belum. Seperti tadi saya katakan, bermakrifat. Itu orang yang menggali dalam-dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh cukup jadi anak Tuhan, cukup melayani Tuhan. Itu sudah cukup. Belum, saudara. Itu belum apa-apa. Tetapi bermakrifat itu kita menggali dalam-dalam tentang firman Tuhan. Kata menggali dalam-dalam itu, kita itu suka merenungkan firman Tuhan. Ya. Jangan firman Tuhan kita dengar, ya dengar, tapi tidak pernah direnungkan. Maka itu pengaruh dalam hidup kita sehari-hari itu kelihatan. Ya. Jadi jangan kita menganggap pengetahuan kan Allah, oh aku sudah tahu siapa Allah, itu sudah tahu. Pengetahuan ini belum menjamin bahwa saudara mengetahui betul siapa Allah kita, itu belum. Ya. Apalagi ma'rifatullah, itu mengenal lebih dalam tentang siapa itu Allah. Saudara, ya, sampai di sini kita itu akan berpikir, wah, ci angele ya, dadi wong Kristen itu tak kira gampang, mek percaya tok sudah selamat. Tetapi harus mempunyai ma'rifatullah, artinya mengenal lebih dalam akan siapa Allah kita itu, ya saudara, sehingga kelihatannya angel, ya angel, memang angel. Tidak ada manusia di dunia ini yang mengenal Allah lebih dalam, tidak ada. Ya. Orang yang paling berhikmat, ya, belum tentu dia mengenal Allah lebih dalam, belum tentu. Jangankan
mengenal Allah. Dalam hidup sehari-hari ini kita seringkali tidak ngerti kalau Allah itu maha kuasa. Kita tidak ngerti, ya. Upamanya ada kata-kata Allah maha hadir. Itu hikmat manusia tidak mampu memikirkan Allah maha hadir. Itu luar biasa. Kalau saudara lihat jagat raya ini. Jagat raya ini besarnya tidak bisa diukur. Ya. Nah, kalau dikatakan Allah maha hadir, itu jagat raya itu dihadiri Allah. Apa yang terjadi di salah satu, apalagi salah satu, apa yang terjadi di salah satu titik, itu Allah hadir. Begitu juga hidup kita ini, saudara. Nek saudara lihat manusia di dunia ini, sekarang ini di dunia ini ada 6 atau 7 miliar manusia. Saudara bisa bayangkan dunia ini isinya 7 miliar kurang lebih manusia. Kalau Allah hadir, tiap manusia itu gerak langkahnya itu dihadiri Allah. Jadi Allah bukan tidak tahu apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara kerjakan. Seolah-olah saudara bilang, tidak ada orang tahu. Allah juga tidak tahu. Allah itu maha hadir. Ya. Nah, begitu juga dikatakan ma'rifatullah. Kalau kita mendalami dan mengenal Allah lebih dalam, kita tahu siapa Allah kita itu, saudara. Upamanya kita ini di sekitar kita itu, saudara, tidak ada apa-apa, kosong. Paling-paling yang kursi dan yang dapat dilihat. Saudara tidak mampu mengetahui yang tidak dilihat. Upamanya udara. Yang dikatakan mengenal Allah lebih dalam, mengenal bahwa di sekitar kita itu ada udara. Ya. Kalau kita punya mata, tidak bisa melihat udara, tidak bisa. Tetapi saudara, tanpa udara kita tidak bisa hidup. Itu terwujud kalau manusia ke bulan. Manusia itu sekarang sudah bisa ke bulan. Manusia ke bulan itu tidak mungkin manusia hidup kalau tidak pakai masker. Ya. Kalau tidak memakai persediaan udara, tidak bisa hidup. Di bulan itu tidak ada udara. Tetapi di bumi kita, kenapa manusia bisa hidup? Sebab ini tangan kita itu tidak bisa jamah. Ini udara yang kita hidup. Itu udara. Itu salah satu dari sekian banyak yang disebut mengenal Allah lebih dalam. Itu kalau kita tahu, aku bisa menghirup udara yang bersih.
di tengah-tengah kota itu banyak kendaraan hilir mudik. Itu kendaraan itu dia mengeluarkan udara yang kotor. Tetapi kita tidak tahu itu udara yang kotor itu kita hirup. Bisa menimbulkan macam-macam gangguan kesehatan. Tetapi kita tidak tahu. Itu sepeda motor, itu motor dan sebagainya. Itu mengeluarkan udara yang kotor. Kita butuh udara yang bersih. Nah, kalau saudara tahu, itu saudara mempunyai yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dalam. Itu hanya udara, belum yang lain-lain. Banyak sekali yang kita tidak tahu. Ya, oleh sebab itu, saudara, kita tahu kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di sini dikatakan, ya, coba saudara saya bacakan lagi, ya. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh Kudus yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Jadi saudara baru mempunyai hikmat mengenal Allah lebih dalam kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, ya aku percaya be Allah, tapi percayamu itu sampai di mana? Hidupmu itu sama dengan orang-orang dunia. Tetapi orang yang mengenal Allah lebih dalam, hidupnya lain, saudara, ya, lain, hidupnya lain, bahkan hidupnya itu tidak mempunyai kekhawatiran apa-apa, sebab Allah menyertai kita. Itulah saudara-saudara yang perlu saudara dalami, ya, mengenal Allah lebih dalam lagi, ya, sehingga kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga kami tahu apa artinya pengetahuan, mengetahui secara dalam dan mengenal dalam tentang Allah. Tuhan, bawalah kami ke sana supaya kami mempunyai dasar-dasar yang lebih dalam tentang Allah. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.